Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah hinayahnya kita dikumpulkan kembali di majelis yang insyaallah penuh berkah dan rahmat ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pernahkah kita merasa hidup ini sempit? Padahal dunia ini luas, bumi Allah luas, langitnya tinggi, rezekinya juga tak terbatas. Namun kenapa dada ini terasa sesak, hati juga merasa lelah, dan seakan-akan dikejar oleh sesuatu yang tidak tahu. Disinilah yang anehnya, bukan hanya dirasakan oleh orang yang kekurangan, terasa sempit itu, tapi juga dirasakan oleh orang yang baik-baik saja. Rezekinya lancar, bahkan ibadahnya juga getol, tapi kenapa merasakan terasa sempit? Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengajak kita untuk melihat apa penyebabnya itu semua. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Kain fil kauni walam tuftah lahu mayadinul guyub masjunun bimuhitatih wa mahsurun bihaikali dzatih. Artinya, ada orang yang hidup di alam ini, di dunia atau di alam. Dia hidup di dunia, di alam ini, namun dia belum dibukakan pintu medan kegaiban. Medan batin rohani dia belum dibuka. Ini berarti masjunun bimuhitotih, dia ini terpenjara dengan sekitarnya. Wa mahsurun bihaikali dzatih, dan dia terkungkung dengan rangka dirinya yang bersifat jasad itu. Jadi ada dua yang menjadikan orang dadanya, hatinya terasa sesak dan sempit. Pertama, terpenjara dengan sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, terkungkung dengan jasadnya saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mayadinul guyub hiya ma adrokat furuh hina kharajat min daikil asbah ila alamil arwah. Medan-medan gaib itu bukan karomah atau kita mendapatkan sesuatu yang gaib. Tapi manakala roh keluar dari sempitnya tubuh itu,
sempitnya jasad kita menuju alam ruh. Ada satu pertanyaan yang sangat menentukan dalam hidup manusia. Apakah yang bergerak itu kita atau jasad kita? Kenapa demikian? Banyak orang bilang bahwa dia bergerak dengan kita, tapi ternyata hanya jasadnya. Badannya bergerak bekerja, pikiran sibuk mikir, tapi roh, batin, hati itu tidak dilibatkan. Tapi dia bilang kita yang bergerak itu. Kita yang melakukan. Mari kita lihat. Ada orang, maaf contohnya, kena musibah. Kecelakaan atau kena penyakit, tubuhnya sampai tidak kelihatan rupanya. Bisa jadi ada tangannya patah semua, kakinya juga sudah tidak berbentuk. Tapi ketika jasad dan ruh masih menyatu, maka orang bilang ada dia. Tapi perhatikan, ada orang yang terbujur masih lengkap. Tapi ternyata nyawanya hilang. Ketika datang orang takziah, gimana bapaknya? Apa jawab anaknya? Bapak sudah tidak ada. Padahal jasadnya masih ada dia. Kenapa bilang tidak ada? Tadi jasadnya rusak karena ruh batin itu masih ada, menyatu. Dia disebut ada, masih ada. Orang kebakaran separah apapun, dia masih disebut ada dia. Tapi orang masih lengkap nyawanya ketika lepas. Bapak sudah tidak ada. Padahal dia terbujur di ruang tamu menjadi jenazah. Nah, selama ini orang bergerak seolah-olah dengan kita, padahal hanya jasadnya. Ini yang membuat kemudian lelah. Jadi bukan sempitnya dunia, tapi roh tidak ada jalan untuk pulang ke Allah. Seperti kemarin kita nyatakan bahwa manusia itu terdiri dari zahir. Dia ada tubuh, kegiatan, aktivitas, lalu ada sebab akibat. Nanti ada batin, ada niat, makna, kesadaran terhadap Allah. Ini batin sifat. Tapi manusia lebih banyak memperhatikan aspek zahirnya. Batinnya tidak dilibatkan. Sehingga dia yang pertama masjunun bimuhitoti. Dia terpenjara. Bahasanya halus Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ini, yakni terpenjara. Bukan disakiti, bukan dirantai, tapi terpenjara. Tapi penjara itu bukan tembok. Terpenjara oleh sesuatu yang bukan penjara. Apa itu yang pertama? Yakni muhitoti, lingkungan sekitarnya. Ini berbahaya karena pertama, hidupnya diukur oleh lingkungannya. Sehingga yang ada kemudian adalah bahwa dia harus mencapai kedudukan seperti ini, punya rumah seperti ini, punya kendaraan ini. Ditentukan, dipenjara oleh lingkungan. Lingkungan itu tidak jahat. Tapi ketika memenjarakan manusia, akhirnya hidupnya diukur dari luar, bukan dari dalam. Standarnya standar sosial. Dia membandingkan, merasa dirinya kalau tidak sama dengan orang, itu gelisah.
Kalau sama dia merasa tenang. Ini tuntutan, bukan panggilan batin. Tuntutan lingkungan itu yang membahayakan. Berarti orang terpenjara karena memang dia dituntut dari lingkungan yang bersifatnya luar, bukan dari dalam. Satu, lingkungan. Kemudian yang kedua, ada semacam harus gitu. Lingkungan itu tidak jahat. Tapi ketika harus sampai taraf ini, level ini, harus seperti mereka, itu kadang-kadang tidak terasa. Apalagi ditambahi oleh pihak pasangan, Bapak harus sampai level ini, Bapak harus seperti mereka. Siapa yang mengharuskan itu? Allah tidak pernah menanya sejauh mana, sejauh apa kamu sama dengan orang lain. Tapi sejujur apa kamu menghadap kepada aku. Sejujur apa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahaya. Sehingga orang terpenjara. Lingkungan menghalangi dia. Bahkan lingkungan membuat dia terbatas. Saya harus seperti ini, harus seperti itu. Gampang buktinya bahwa orang merasakan dia nyaman ketika dipuji oleh orang lain. Lalu dia merasa sempit ketika ada omongan jelek terhadap dia. Ini memang berat. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah bukan mengajarkan bagaimana cara kita mengejar dunia, cara kita menggeser. Sandaran kita jangan sampai ke lingkungan tapi kepada Allah. Selama ini tergeser dari Allah ke lingkungan. Allah tidak pernah nanya. Bahkan di dalam hadis Allah tidak pernah melihat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat bentukmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu hati dan amalmu itu. Tapi kenapa kemudian lingkungan menjadi ukuran dia? Ini namanya masjun. Dia berarti terpenjara oleh lingkungan sekitarnya. Orang yang seperti ini bukan dunia yang sempit, tapi sesungguhnya dia yang menyempitkan diri, membatasi diri. Dunia itu sangat luas sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia terkungkung dengan basyariahnya, haikalidati, rangka haikal itu. Kalau haikalis sayyaroh itu rangka mobil, haikalut to'iroh itu rangka pesawat. Ini rangka diri kita ini. Pada jasadnya, basyariahnya, dia lupa terhadap gida makanan ruh itu. Termasuk ketika orang menganggap sholatnya sudah dikerjakan, doanya sudah dibaca, zikirnya sudah dipanjatkan. Tapi kenapa hatinya masih sesak? Karena yang bergerak itu jasadnya. Ruhnya, batinnya, hatinya itu tidak dilibatkan. Sehingga ketika doa yang ada adalah hafalan, pada saat sholat dia sujud, yang sujud itu hanya fisiknya. Ruhnya tidak ikut sujud. Sehingga ruh terhambat untuk pulang kepada Allah. Dan Allah nyatakan wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatan? Kata Allah, maka sesungguhnya
baginya itu kehidupan yang sempit. Berpaling dari peringatan Allah. Ruhnya tidak dibawa pulang menuju Allah untuk ibadah. Ruhnya tentunya memang dengan jasad, karena manusia ini adalah jasmani dan rohani. Cuma selama ini orang ketika doa pun lebih banyak dengan jasmaninya, suaranya saja. Hafalan, zikir, dengan banyak nyebut, tapi kemudian rohnya nggak ikut. Berarti orang ini terperangkap, terkungkung dengan kerangka dirinya, dengan jasadnya, basyariah, manusia yang suka makan, minum. Akhirnya yang dicapai oleh dia, ketika dia mendapatkan harta, yang dipikirkan itu makan, minum, kawin, pakaian, itu namanya jasad. Apakah tidak penting? Penting. Tapi nanti akan menyesal ketika harta itu tidak dibawa untuk memenuhi ruh dengan cara bersedekah, dengan cara memberi kepada orang yang patut diberi. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Saat itu ketika didatangkan neraka jahanam, hari itu manusia sadar, tapi kesadarannya sudah tidak berguna lagi. Apa yang dia omongkan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, andai kata hidup aku dulu itu aku gunakan untuk kebaikan dalam hidup. Andai kata dulu aku itu menggunakan, melaksanakan kebaikan li hayati untuk kehidupan, jelas penyesalan yang tidak berguna lagi. Sehingga kita disadarkan saat ini, harta, jabatan, semuanya ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terpenjara dengan diri hanya memenuhi keinginan-keinginan dirinya saja, sementara ruhnya itu menganga lapar sekali, kering. Bahkan ada orang yang hartanya banyak tapi insomnia, lucu kan, susah tidur. Petani misalnya yang sederhana, ini contoh, yang hanya penghasilannya hanya untuk sehari, kalau tidur itu lep aja. Dia langsung bau bantal sudah tidur. Ini kasurnya empuk, kamarnya luar biasa, kaya raya, tapi susah untuk tidur, insomnia. Berarti bukan dunia yang sempit, bukan harta yang tidak banyak, rumah yang tidak megah, tapi dia terkungkung dengan basyariah, dengan hanya memenuhi jasadnya, ruhnya tidak diajak oleh dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah pernah menyatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin walakinir hal minal kauni ilal mukawwin. Janganlah kamu berjalan dari alam ke alam, dari dunia ke dunia, tapi berjalanlah dari dunia, dari alam menuju pencipta dunia, pencipta alam. Hijrah itu begitu. Ini dari dunia ke dunia. Orang sholat hanya untuk
ego dia, agar merasa nyaman, misalnya orang ibadah diakui oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti dari dunia ke dunia saja. Irhal minnal kauni ilal mukawwin. Hijrahlah kamu, berangkatlah dari alam, dari dunia ini menuju pencipta dunia dan pencipta alam semesta ini. Ruh kita ini butuh makan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hati kita. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Salat itu adalah zikir. Bukan persoalan cepat atau lambat. Tapi orang salah orientasi pada saat ibadah itu yang menjadikan hatinya tidak tenang. Ibadah yang dia lakukan, bukan ini ruang perjumpaan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dilakukan hanya untuk mendapatkan hasil. Rajin sholat tapi ingin rizkinya tambah. Sehingga yang ada bukan relasi tapi transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ada orang yang rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tapi ketika rencananya gagal, dia marah, protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sangat rajin. Kalau begitu, di mana makna sholatnya itu? Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya satu, yakni harus dibuka mayadinul ghaib, medan batin kita ini. Sehingga kita melihat sesuatu bukan hanya apa yang dilihat, tapi di balik itu. Melihat istri, oh hadza min fadli Rabbi. Melihat harta, hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah karunia dari Tuhan. Ini titipan darinya. Sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Kamu pasti nanti akan ditanya tentang nikmat itu. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku ini akan bersyukur atau aku akan kufur. Ini melihat sesuatu yang tidak dilihat dengan kasat mata. Itulah namanya ruang batin hati kita. Dan itu masuk ke kesadaran. Jadi Allah bukan hanya besar, Allah itu pencipta, karena ini pun dijawab oleh orang-orang. Siapakah pencipta alam itu? La yaqulunallah di dalam Al-Quran. Mereka berkata bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tapi mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akalnya yang digunakan, tapi tidak sampai ke hati. Akal ya, tapi hendaklah langsung masuk ke kesadaran. Orang tahu siapa pencipta alam ini, tidak mungkin alam ini secara logika, secara akal ada dengan sendirinya, naturalisme. Tapi ini ada penciptanya. Masjid ini ada penciptanya. Tahu masjid itu ada yang membuatnya. Tapi nggak pernah ke masjid dia. Jadi hanya akalnya tidak masuk ke kesadaran sini. Kalau masuk, tahu kita Allah melihat, sehingga pada saat sholat Allah sedang melihat saya. Meskipun kita belum memahami maknanya, bahwa saya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ruang perjumpaan, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa.
Syekh Ibnu Athaillah, mayadinul ghuyub, medan yang batin. Sehingga melihat dapat nikmat, dia melihat di baliknya, oh ini karunia Allah. Datangnya musibah, oh ini bukan hukuman. Sesungguhnya Allah sedang memberikan pelajaran untuk kedewasaan iman saya. Ini memang gampang diucapkan, tapi kita butuh memang perjuangan. Allah tidak pernah melihat hasil, tapi sejauh mana kita berusaha mendekatinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jihad ke jalanku, kata Allah, menuju aku akan berikan petunjuk pada. Ini wilayahnya Allah. Ada orang yang baru sebentar ternyata ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat bahwa dia sudah pantas. Orang hanya sholat wajib saja misalnya, tapi ternyata ditarik oleh Allah. Ini ada orang yang sholat sunnah, tapi ternyata belum ditarik oleh Allah. Karena Allah menginginkan bahwa kami itu belum pantas. Nanti. Ini mayadinul ghuyub. Ini medan yang bersifat batin kita. Jadi jangan melihat sesuatu terbatas pada apa yang bisa dilihat, tapi di balik itu. Ini yang disebut dengan mata hati kita. Mata melihat, lalu hati menyadari. Telinga mendengar omongan orang lain yang tidak enak. Oh iya, mendengar. Hati. Oh, Allah sedang uji. Karena kalau mengikuti lingkungan, hari ini orang menyanjung, besok mencaci maki. Hari ini orang mengangkat, besok menjatuhkan. Maka betapa ketika mengikuti dunia seperti itu, hati kita ada di sana, maka hati itu terasa sempit sekali. Goncang, gundah, gulana. Sehingga kuncinya untuk bisa mendapatkan mayadinul ghuyub, ruang batin itu, kita itu harus merasa fakir, merasa butuh sama Allah. Ketika orang merasakan kelemahan dirinya, maka Allah akan angkat. Tapi siapa yang merasa kuat, maka Allah akan jatuhkan dia. Artinya merasa mampu, merasa kuat tanpa bantuan Allah. Padahal hauqolahnya la haula wala quwata illa billahnya ngebul. Dibaca, tapi hatinya tidak diikutkan. Boleh pertama maknanya tidak ada daya dan kekuatan, kecuali semuanya itu pertolongan Allah. Boleh artinya, tapi disadari. Oh iya, saya tidak mungkin bisa melakukan ini tanpa pertolongan Allah. Sehingga dia butuh sama Allah. Maka orang seperti ini adalah celah untuk mendobrak penjara itu. Penjara lingkungan itu. Kemudian yang kedua, dia mengurangi tadbir, mengatur hasil. Syekh Ibnu Athaillah tidak pernah menyatakan kamu jangan pernah merencanakan dalam hidup dunia ini, tapi kamu jangan memastikan, jangan ikut menentukan. Kita hanya wilayahnya berencana semaksimal mungkin, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah. Jadi yang salah bukan merencanakannya, tapi manusia ikut menentukan. Yang salah orang bukan doa, tapi yang salah adalah
agar semuanya itu sesuai dengan aku, saya. Jadi kalau minta A selalu harus datang A itu. Namanya orang ini terperangkap dengan egonya, dengan nafsunya. Allah tidak jauh. Yang jauh itu adalah ego dia yang menghalangi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arih nafsaka minat tadbir wa ma qama bihi ghairuk la takum bihi li nafsi. Jangan urusi, istirahatkan jiwamu dari mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayah kita ini wajhiyah, menghadap kepada Allah. Ya Allah. Sehingga ada orang bagaimana agar sholat khusyuk ini, bahwa seolah-olah hidup sholat ini adalah sholat yang terakhir bagi dirinya. Bahwa tidak ada sholat setelah ini. Sehingga dirinya merasa dilihat pancang karena sebentar lagi akan mati. Jadi kurangi tadbir. Kurangi mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Karena di sanalah letak kesempitan dada itu. Allah senang terhadap mukmin yang kuat. Usaha yang kuat, sebagaimana hadis Nabi itu. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Kekuatan dia adalah bergantung pada Allah, bukan kekuatan diri sendiri. Sehingga di dalam hadis itu, wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolong kamu kepada Allah, jangan kamu merasa tidak mampu. Jangan kamu merasa lemah. Wala ta'jaz. Hadis ini bukan wala ta'jaz wasta'in billah. Jangan kamu merasa lemah, minta tolonglah sama Allah. Bukan. Tapi minta tolonglah sama Allah, lalu kemudian kamu jangan merasa lemah. Artinya kita kuat itu karena ditolong oleh Allah yang Maha Kuat. Kita bisa ngaji bersimpuh saat ini karena Allah berikan hidayah taufiknya. Bahwa saya niat iya, tapi kekuatan Allah yang kasih. Ada orang yang sudah tidak berdaya tapi mampu menuju masjid. Ada orang seger buger, berat sekali menuju masjid. Gida rohani nih, ilmu, ibadah, zikir, doa, tapi ruhnya. Karena ini makanan rohani, bukan makanan zahir. Sehingga jangan sampai salah. Seharusnya adalah ruh, batin kita, hati kita yang makan, tapi terbatas pada jasadnya. Sehingga kalau istighfar kita, istighfarlah dengan ruh kita, dengan batin kita. Saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Hati kitanya, iya ya Allah. Dosa kami terlalu banyak. Tapi rahmat-Mu lebih luas daripada murka-Mu ya Allah. Sehingga tidak terasa masuk ke kesadaran. Allah masuk ke dalam kesadaran dirinya. Di mana-mana dia selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pada sholat, tapi hasil ibadah sholat ini menjadikan dia dawam. Zikir terus sama Allah. Zikir itu ingat, oh ini perintahnya Allah, ini larangannya Allah. Kalau ketemu orang, zikir, oh saya harus baik sama dia. Kalau mau ngomong, oh saya tidak boleh menyakiti hamba. Itu namanya zikir. Bukan ceplok batok. Orang asal ngomong saja. Iya. Banyak orang mau share saja, akhirnya setelah share dihapus. Namanya nggak mikir dulu. Saya Ibnu Athaillah ngomong itu tanda kebodohan. Siapapun yang menceritakan sesuatu yang dia ketahui,
dia kemudian mengucapkan sesuatu yang dia dapatkan. Itu namanya tanda kebodohan dia. Kenapa bodoh? Karena memang tidak semua orang harus tahu tentang itu. Ada orang tertentu yang tak tahu. Dia harus pilih-pilih. Ketika tidak pilih-pilih berarti bodoh dirinya. Oh, ini cocok apa enggak ya di lingkungan grup WA ini. Nah, tapi kalau yang main sarser-sarser itu tanda kebodohan. Kata saya Ibnu Athaillah, itu ada di hikamnya ya. Yang sarser-sarser begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu untuk bisa kita mendapatkan ruang batin. Jadi tadi ibadah kita harus menjadi ruang penghambaan kita, ruang pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang jalan kita untuk bisa lepas dari penjara diri dan penjara lingkungan itu apa? Bahwa kita merasakan lemah, fakir di hadapan Allah. Menghidupkan ibadah sebagai perjumpaan. Ayo, bahwa kita sholat, ini waktunya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedekah, ini perjumpaan kita dengan Allah. Bukan kemudian menuntut hasil sama Allah, bahwa saya sudah melakukan ibadah yang seperti ini, seperti itu, maka sekarang ya Allah, mana gantinya? Ini namanya transaksi. Aku sudah begini, engkau harus begitu. Sama Allah namanya kurang adab. Jadi bukan orang salah berdoa, tapi salah memahami makna doa. Doa itu bukan hanya ucapan, tapi permintaan yang disertai adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berdoa, jangan sampai di dalamnya nuduh Allah, ngasih tahu Allah. Maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari tidak tahu, sampai harus diberitahu. Kadang tidak terasa manusia ngasih tahu. Lebih baik kita bermanja-manja. Ya Allah, engkau pasti sudah tahu. Terlalu mudah bagi engkau ya Allah, karena kuasamu. Tapi ini batin, lisan menjadi saluran. Mustahil hal yang kecil ini engkau tidak bisa bantu. Kan gitu. Itu namanya membesarkan Allah. Tapi kalau ya Allah jangan lupa ya, besok jam sekian, jangan lupa. Wa ma'allahu bighafilin. Allah itu tidak ghafil, tidaklah lalai. Tapi tidak terasa. Orang awam kadang-kadang doanya ada begitunya. Ngajarin Allah itu. Jadi seolah-olah Allah yang diajarnya ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang berubah itu adalah harus kitanya. Jadi bukan siapa-siapa. Ketika kita berubah, dunia tetap sama, masalah tetap sama, tapi hatilah lapang. Dunianya sama. Tapi betapa ada orang yang kena penyakit sedikit aja luar biasa. Ada orang yang sampai dihikam itu, orang sampai buang hajatnya susah sekali. Lalu didatangi oleh saudaranya, nangis. Malah dia ngomong, kenapa nangis? Saya kasihan melihat kamu. Saya sudah berusaha, karena ini wilayah syariat, berobat,
tapi ternyata Allah sang kekasih menghendaki saya seperti ini. Dia senyum-senyum luar biasa. Kita belum nyampe sampai sana itu. Tapi betapa orang yang dia mendapatkan ujian yang sangat berat, cara memandangnya. Karena yang dilihat itu bukan fisiknya. Yang dilihat itu adalah yang goibnya. Sesuatu yang tidak kelihatan, hikmahnya. Oh, saya diuji, oh pasti Allah sedang memberikan pelajaran kepada saya. Sudah, nggak usah nunggu hikmahnya. Hikmahnya apa ya? Saya diuji 3 hari nggak ketemu. Pas masuk masjid, alhamdulillah ketemu masjid al-hikmah. Oh iya, ternyata hikmahnya ketemu di masjid al-hikmah. Dia nggak ketemu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam hari ini Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita agar kita jangan terkungkung pada lingkungan, pada jasad kita. Selagi kita masih terkungkung itu, maka sudah. Kita tidak akan mendapatkan hati yang lapang, hati yang luas. Kalau kita bisa menghindarkan penjara dari lingkungan, kemudian jasad kita, yang ada adalah ruh kita ikut terlibat, insya Allah medan batin itu akan Allah kasih sama kita. Wilayah-wilayah batin kita paham, oh iya ya. Ada peristiwa kejadian, oh iya ya. Subhanallah, betapa. Nah, itu kesadaran yang seperti itu yang muncul pada diri manusia. Tapi kalau yang sifatnya jasad, ada orang kena musibah, longsor, yang dipikirkan proyek gitu. Lah, itu longsor, itu proyeknya kayaknya jutaan itu. Nah, dia kemudian tidak disadarkan dengan subhanallah. Masya Allah, ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada wilayah manusianya, katanya la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan kita tidak mau terpenjara oleh lingkungan sekitar, tidak terkungkung dengan jasad kita, maka insya Allah kita bisa selalu zikir sama Allah. Medan kegaiban, medan batin, ruang batin kita ini akan muncul. Jangan sampai kesadaran itu muncul ketika orang sudah berada di alam akhirat. Jangan sampai seperti itu. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita orang yang betul-betul hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya hati kita pun akan lapang, rohani kita akan terasa luas, karena rohani pulang pada Allah, kepulangan yang benar. Jangan sampai kita mohon sama Allah, jangan sampai ruh kita ini dipenjara oleh jasad kita, sehingga tidak muncul rasa haus kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.